Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi dunia, terutama Timur Tengah ya. Keadaan di negeri Timur Tengah seperti Iran. Kemarin kita membahas tentang Suriah dan kali ini kita akan membahas tentang Iran. Iran yang mana pada saat ini ya, ini terjadi demonstrasi yang besar-besaran di sana karena harga melonjak, kemudian terjadi mata uangnya merosot tajam ya. Kemudian terjadilah demonstrasi, kemudian terjadinya tindakan represif dari rezim Iran saat ini, yang mana rezim Iran saat ini adalah rezim Syiah, yang notabene rezim Syiah inilah yang membackup Bashar al-Assad, yang mana Bashar al-Assad ini juga orang Syiah yang pada saat perang Suriah mereka menindas atau menggenosida kaum muslimin di Suriah. Dan hari ini bagaimana sikap kita terhadap mereka? Tentunya sikap kita biasa saja ya. Biasa saja ya terjadinya demonstrasi di Suriah, bahkan justru kita mungkin bergembira, senang hati ketika rezim Syiah yang punya kontribusi untuk menindas kaum muslimin di Suriah dan kemudian di Yaman mereka menciptakan sel Syiah Houthi di bawah kaki tangan mereka, yang mana akan menumbangkan pemerintahan Yaman itu kemudian diganti dengan rezim Syiah. Oke, kita akan membahas tentang Iran. Iran ini adalah dulu ya, sebelum tahun 1979 itu dipimpin oleh Shah Pahlavi. Kemudian di tahun 1979 itu sampai 1981 ya, itu terjadilah revolusi pergantian atau yang disebut reformasi ya. Kalau di Indonesia reformasi, kalau di Iran itu revolusi. Revolusi yang mana mampu untuk menumbangkan Shah Pahlavi, kemudian Ayatullah Khomeini itu kemudian berkuasa. Yang mana Ayatullah Khomeini pas revolusi itu, awal revolusi mengasingkan diri di luar negeri. Kemudian setelah dalam pengasingannya selama 6 bulan, dia balik ke Iran, kemudian di Iran itu terjadi perubahan pemerintahan yang mana Ayatullah Khomeini inilah yang memegang tumpuk kepemimpinan di Iran saat itu. Nah, mulai saat itulah negeri Iran dikendalikan oleh rezim Syiah. Kemudian rezim revolusi di Iran ini banyak yang mengatakan revolusi Islam ya. Tetapi faktanya justru di Iran itu adalah revolusi Syiah di Iran. Dan saya mendapatkan informasi dari banyak informasi ya, seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan bahwa revolusi yang terjadi di Iran adalah revolusi Syiah, yang mana di dalam revolusi itu punya agenda menginvasi atau menyebarluaskan Syiah, bahkan punya agenda untuk invasi Syiah di semenanjung Arab, bahkan di seluruh dunia, terutama di negeri-negeri kaum muslimin. Selama dekade 50 tahun, jadi 1981 ditambah 50 itu 2031.
Nah, ini masa-masa revolusi Syiah yang dipimpin oleh Khomeini dan memang benar terjadi ya. Kemudian invasi di dekatnya, kemudian berlanjut berlanjut berlanjut. Pertama invasi Syiah, ajaran Syiah ini ya, diinvasi ya. Mungkin di negeri-negeri muslim itu diberi beasiswa pelajar untuk belajar di negeri Iran, ya diajarkan tentang Syiah. Kemudian setelah mereka belajar di Iran, pulang menjadi dai-nya Syiah di negeri-negeri Islam. Dan ini penyebaran ajaran Syiah ini ya, Syiah dimanapun negara dan dimanapun tempat. Kadang beasiswa ya tanpa tanpa biaya banyak, dan mereka di Iran membuka itu ya selama dekade itu. Kemudian tidak hanya menyebarkan ajaran Syiah saja, mereka juga ikut ikut campur tangan di negara-negara Muslim, terutama di semenanjung Arab. Yang ikut campur itu seperti di Irak. Dulu setelah revolusi Syiah di Iran itu terjadilah konflik dengan Irak, yang mana Iran itu memulai dulu ya mencaplok wilayah Irak, kemudian diserang oleh Saddam Hussein yang waktu itu adalah presiden Irak saat itu, dan terjadilah perang Iran-Irak itu tahun 1981 sampai 1988. 8 tahun terjadi perang ya. Kemudian banyak korban di antara kedua belah pihak, tapi kemenangan justru kerugian besar ditanggung di Iran. Maka Iran dan Irak itu punya histori ya. Dan Saddam Hussein paham betul bahwa setelah revolusi Syiah di Iran itu tahun 1979 yang kemudian dipimpin oleh rezim Syiah di Iran, Irak tahu betul bagaimana Syiah itu ya, dan benar-benar di Irak itu bagaimana untuk membendung ajaran Syiah yang dikembangkan di Iran. Kemudian kemudian terjadi banyak peristiwa besar ya di antara Iran dan Irak. Irak itu kemudian pernah mencaplok Kuwait. Terus terjadinya perang Teluk ya, perang di Selat Teluk. Itu seperti perang di revolusi Syiah itu termasuk perang Iran itu termasuk perang Teluk keberapa itu ya, ke-1 atau jadi kemudian perang Teluk kedua itu Irak menginvasi Kuwait. Kemudian setelah menginvasi Kuwait ini memang digempur oleh Amerika. Kemudian perang selanjutnya adalah setelah Irak itu di diboikot ya, boikot seperti Amerika. Boikotnya itu dalam bentuk pesawat-pesawat tempur Irak yang notabene buatan Amerika, itu diboikot suku cadangnya. Jadi tidak bisa membeli suku cadangnya untuk memperbaiki, merawat pesawat tempur Irak. Maka yang terjadi adalah pesawat tempur Irak itu mangkrak dan tidak bisa dipakai. Dan kemudian Amerika itu membangun propaganda bahwa di Irak itu memiliki senjata biologi, senjata kimia atau pemusnah massal. Dan itu tidak terbukti ya di Irak itu. Cuma hanya sebagai propaganda agar Amerika bisa menggempur Irak. Dan setelah terjadinya propaganda itu dan dunia internasional melegitimasi aksi Amerika Serikat di dalam menggempur Irak, membiarkan saja ya. Dan pada akhirnya Saddam Hussein tumbang. Dan setelah Saddam Hussein tumbang itu yang
senang ataupun yang mendapatkan keuntungan adalah Syiah. Syiah di Iran. Kemudian rezim di Irak itu kemudian diganti oleh lebih dekat dengan rezim Syiah. Maka orang-orang Syiah itu kemudian dekat dengan berkuasa di Irak. Kemudian antara Iran dan Irak itu kemudian sangat bersatu ya. Kemudian Irak ini akses ke Suriah, dan Suriah ini nanti aksesnya ke Lebanon. Dan antara Lebanon, Suriah, Irak, Iran ini adalah jalur ya, jalur suplai senjata ataupun suplai entitas Syiah ya. Karena Syiah itu memang ingin melebarkan kekuasaannya ya. Sudah di Irak sudah rezim Saddam Hussein sudah pemerintah Saddam Hussein sudah ditumbangkan oleh Amerika, maka diganti rezim yang bersahabat dengan Syiah. Kemudian di Suriah pun demikian. Suriah adalah pada saat itu adalah Bashar al-Assad, yang mana Bashar al-Assad ini adalah orang-orang Syiah, Hafid al-Assad. Kemudian melebar ke Lebanon. Lebanon ada militan yang namanya Syiah Hizbullah Lebanon. Jadi ini sudah jalur ini sudah, dan Lebanon itu berbatasan dengan Israel, Suriah berbatasan Israel. Kemudian mereka saat ini berteriak-teriak memerangi Israel. Nah, secara fakta itu mereka sudah masuk ke sana, sudah dekat dengan Israel, sudah di Lebanon dan di Suriah. Yang kemudian memang milisi Hizbullah sering menyerang Israel, tapi milisi Hizbullah ini kan hanya kelasnya kelompok yang bersenjata di sana ya, menyerang, dan ini serangannya tidak efektif untuk menghancurkan Israel, hanya saja mengganggu saja sih. Kemudian yang punya entitas negara itu Suriah ya, di bawah kekuasaan Syiah ya, Hafid al-Assad, kemudian dilanjutkan dengan Bashar al-Assad. Kenapa yang entitas negara ini justru tidak memerangi Israel yang sudah dekat? Entitas negara ini sudah tentu punya militer mapan, kemudian punya pesawat tempur yang mapan, dan dalam pengembangannya kekuatan militernya bisa dikembangkan secara optimal. Tapi kenapa di saat itu justru tidak menggempur Israel? Dan banyak alasan di situ ya. Jadi tidak mudah suatu negara itu kemudian menggempur negara lain yang sudah diakui oleh internasional. Karena ketika satu negara itu menggempur negara lain ya, kemudian ada terjadinya tindakan represif yang dilakukan oleh negara adik kuasa seperti Amerika, seperti Rusia ya, mereka negara adik kuasa superior kekuatan militernya, seperti terjadinya di Irak setelah menyerang Kuwait, Kuwait ya, imbasnya itu kemudian Irak itu mendapatkan embargo dari Amerika dan justru digempur oleh Amerika. Dan seperti terjadinya di Suriah, itu tidak berani melawan Israel, padahal sudah berbatasan dengan Israel. Kalaupun benar-benar mereka orang Syiah itu benar-benar ingin membela Palestina, kenapa di Suriah itu tempatnya rezimnya Syiah justru tidak menggempur Israel? Kemudian pertimbangan yang lain adalah terjadinya perang Yom Kippur atau perang 6 hari itu ya, yang mana koalisi dari Mesir, dari Suriah itu beberapa negara itu yang berkoalisi menggempur Israel. Tapi justru yang kalah itu malah Mesir dan Suriah. Kalah perang dengan Mesir dan Suriah karena teknologi militernya itu lebih unggul di Israel, karena pesawat tempurnya, alat militernya, perlengkapan militernya lebih modern, dan alat militer alat tempur di Suriah ataupun di Mesir itu alat tempur yang sudah lama ya, tidak modern. Pada pesawat tempur yang model lama, dan itu tidak efektif
untuk menyerang Israel. Justru yang keteteran malah Mesir dan Suriah. Pada akhirnya terjadi serangan balik ya. Di Mesir, Israel itu justru bisa masuk ke negara Mesir. Di Suriah pun juga demikian. Nah, terjadi serangan balik karena Israel ini ditopang oleh negara adikuasa Amerika Serikat. Jadi tidak mudah dalam menggempur Israel. Ini fakta yang ada. Jadi kembali pada artinya ketika Syiah itu benar-benar mau meladeni Israel, tentunya di Suriah ini adalah pangkalan yang tepat untuk menggempur Israel, tapi tidak dilakukan. Justru di Suriah ini justru rezim Syiahnya menindas Muslim Sunni. Ini faktanya ya, fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian tumbanglah kekuasaan Syiah di Suriah. Kemudian berhentilah jalur tadi ya, jalur suplai atau jalur invasi Syiah ya. Di Lebanon, Syiah Hizbullah keteteran, bahkan tidak berkembang, dan suplai senjatanya sudah tertutup karena Suriah sekarang dikuasai oleh Muslim Sunni. Kemudian di Irak pun masih sama ya, sekarang masih bersahabat dengan Syiah ya. Kemudian di Iran, kembali di Iran, maka sikap kita terhadap Iran adalah biasa saja. Jadi ketika Iran itu diserang Israel ataupun diserang Amerika ya, dalam notabene memang itu kepentingan Iran saja ya, kepentingan Iran. Karena di Iran itu ingin mengembangkan nuklir, nuklir dan membangun senjata nuklir. Inilah yang menjadi ancaman bagi Israel dan Amerika. Jadi tidak ada kaitannya dengan Palestina. Kalau mereka benar-benar membela Palestina, sudahlah tentu mereka efektif ataupun konsisten ya di dalam perjuangannya untuk menyerang Israel. Tetapi tidak. Setelah berperang beberapa hari, meluncurkan rudal-rudalnya, itu kan dalam rangka untuk memberi balasan apa yang telah dilakukan oleh Israel. Israel kan sering menyerang itu jenderal-jenderalnya Garda Revolusi Syiah Iran kayak Soleimani, kemudian sekjennya Hizbullah Lebanon yang ditembak di rudal oleh Israel. Dan mereka memberikan balasan itu kan karena kepentingannya, karena jenderal-jenderal mereka dibunuh oleh Israel, kemudian dibalas dengan menyerang Israel. Tidak ada satu kepentingan untuk membela Palestina itu kan. Dan intinya itu ya. Dari sikap kita tentunya ketika rezim Syiah ini hasil tumbang ya ada rasa lega ataupun rasa yang senang ya karena rezimnya sudah berganti. Kalaupun rezim Syiahnya masih bertahan ya sudahlah, tidaklah mengapa karena satu saat nanti juga mungkin akan tumbang dengan sendirinya karena rezim Syiah itu memang paham ya tentang karakter seorang Syiah itu ketika mereka itu minoritas mereka akan bertakiyah menutupi jati dirinya. Ketika mereka mayoritas ini mereka akan berkuasa ya, berkuasa dimanapun tempat di negara Muslim ya, di Irak, kemudian dimanapun tempat di Suriah itu mereka akan berkuasa. Di Yaman ya, di Yaman ini ya. Nanti kita akan sambung tentang kondisi Yaman ya, bagaimana perkembangan di Yaman nanti kita akan bahas karena Syiah pun berkembang di Yaman ya. Ekspansi ajaran Syiah itu juga berkembang di Yaman, maka terjadinya kudeta di Yaman itu kan karena ya Syiah ini juga ya. Nah, sangat menarik sekali kita pembahasan tentang Timur Tengah ini, maka tetap selalu tonton video dari kami ini. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.